Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimana pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali membaca hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau atau dalam risalah beliau, yaitu Arba'in, ya. Yang biasa kita kenal dengan Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-9. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, al-haditsu tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-9 ini itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana tidak sedikit di antara manusia mengenal nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itu para ahli hadis mereka beda pendapat tentang nama sang perawi. Pendapat yang paling tepat disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, pendapat yang paling tepat untuk nama dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman ibn Sakhr. Adapun disebut kunyah Abu Hurairah karena dia menyukai kucing, ya. Dia suka kucing, dia merawat kucing, beliau merawat kucing, berteman dengan kucing. Yang mungkin kalau bahasa kita zaman sekarang itu adalah cat lover gitu ya. Jadi dijuluki dengan Abu Hurairah. Nah, An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Sabda beliau, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Ma nahaitukum anhu, apa-apa yang aku larang anhu atas kalian, fajtanibuhu, maka jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka mastata'tum, lakukanlah oleh kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Karena sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim. Mereka itu banyak pertanyaan. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan mereka ini, orang umat terdahulu binasa juga adalah karena mereka wa ikhtilafuhum, mereka ini menyelisihi, ya, ala anbiya'ihim, menyelisihi terhadap nabi-nabi mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini adalah tentang masalah yang pertama, yaitu bahwa yang namanya larangan, baik larangan yang datangnya dari Allah maupun dari Rasulnya alaihi wassalam, itu dijauhi, harus dijauhi. Artinya yang namanya larangan itu tidaklah terikat dengan kemampuan, beda dengan perintah. Maka dari itu disebutkan bahwa
Yang namanya larangan termasuk ke dalam bab meninggalkan sesuatu. Maka setiap orang pasti dia mampu untuk meninggalkan sesuatu tersebut dan nggak berbuat apa-apa begitu. Adapun perintah itu ya tertaklid atau terikat dengan kemampuan. Karena namanya perintah maknanya pembebanan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, ada beban bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Sehingga perbuatan tersebut bisa saja dilakukan dan mungkin bisa saja nggak bisa untuk dilakukan. Maka orang yang diperintah hanya dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dia. Ya, beda dengan larangan. Karena redaksi pada larangan di sini adalah ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, langsung. Apa-apa yang aku larang bagi kalian, kata Nabi SAW, fajtanibuhu, jauhi. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik, maksudnya meninggalkan larangan itu sesuai dengan kemampuan. Enggak. Misalnya kita ambil ya, ada orang misalnya dia minum khamr. Ada orang tatkala dilarang, ya, ketika dilarang untuk minum khamr, maka setiap orang mampu untuk meninggalkannya. Karena dia tidak melakukan apapun juga, dia diam. Artinya diam itu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Setiap orang itu bisa untuk meninggalkan khamr. Tapi ketika diperintah untuk melakukan sholat, maka seseorang itu melakukan sholat sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau ternyata dalam kondisi tertentu dia tidak bisa untuk berdiri, maka dia boleh untuk duduk. Yang seperti itu, ya. Kalau ternyata tidak mampu untuk duduk, maka dia melakukannya dengan berbaring. Sehingga dengan demikian yang namanya perintah itu terikat, ya, atau diikat dengan kemampuan, ya. Dengan demikian meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama itu memang hukum asalnya tetap berlaku dalam setiap keadaan. Nggak ada pengecualian, ya. Beda cerita kalau ternyata berkaitan dengan masalah urusan darurat. Ini beda cerita. Dan perlu kita garis bawahi terlebih dahulu bahwa yang namanya darurat itu adalah suatu kondisi yang dimana kalaulah tidak melakukan sesuatu maka dia bisa meninggal dunia, terancam nyawanya. Ini namanya kondisi darurat. Jadi yang namanya kondisi darurat bukanlah berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan perasaan, ya. Tetapi darurat itu tadi indikasinya adalah bisa menyebabkan nyawa kita itu terancam atau hilang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya misalnya contohnya dalam rangka untuk bertahan hidup, ya, survive begitu ya. Ternyata cari makanan yang halal nggak ada. Dia sudah cari sana kemari dan dia sudah tidak makan, ya. Kalaulah kemudian benar-benar tidak bisa makan sama sekali, maka dia bisa mati. Dan ternyata dia hanya ada, katakanlah bangkai begitu ya. Hanya sekadar untuk bisa bertahan hidup, artinya kebutuhan hajat dia ketika itu selesai, maka tidak ada masalah.
Begitu pula ketika seseorang dia kesedak makanan ya. Kesedak makanan nggak ada apa, tidak ada minuman. Nggak ada minum air putih, nggak ada teh, nggak ada kopi gitu ya. Yang ada ternyata khamar. Kalau ternyata yang tersedak itu tidak dihilangkan dengan khamar, nyawa dia bisa hilang. Bisa mati dia. Dalam rangka untuk menghilangkan itu, hanya sekadar untuk bisa mempertahankan keadaan dia, bertahan untuk hidup lah. Maka dia minum khamar ini dalam keadaan sifatnya darurat. Dan kemudian segala sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita, maka wajib dilakukan oleh mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf itu maksudnya adalah orang yang sudah berusia baligh ya. Artinya sudah wajib bagi dia melakukan perintah agama dan wajib bagi dia untuk meninggalkan larangan. Jadi yang namanya segala sesuatu yang diperintahkan dalam agama kita ini wajib untuk dilakukan. Sesuai dengan apa tadi ya? Sesuai dengan mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuannya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang itu kecuali memang sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada kadar yang diberikan kepada kita masing-masing sudah Allah Ta'ala tetapkan. Kemudian sabda Nabi-Nya alaihissalam, fa inna ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim fakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis berikutnya hadis ini yaitu fa innama ahlakal ladzina min qablikum, tentang masalah kebinasaan, kehancuran orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang atau umat sebelum umat Islam. Sebabnya apa? Sebab mereka itu bisa ahlaka, binasa orang-orang sebelum kita. Sebabnya itu ada dua yang disebutkan dalam hadis ini. Ada dua. Yang pertama adalah kasratu masailihim. Banyak nanya. Ya, banyaknya pertanyaan. Pertanyaan yang terlarang dalam hadis maksudnya adalah pertanyaan terhadap sesuatu di masa Nabi mereka yang dengan pertanyaan tersebut menyebabkan diharamkannya sesuatu yang ditanyakan itu. Atau pertanyaan yang menyebabkan diwajibkannya sesuatu yang ditanyakan tersebut. Sehingga menyebabkan kesulitan yang sangat besar. Yang terkadang tidak mampu untuk dilakukannya. Ya, maka ketika Nabi SAW ditanya, kalau tidak salah ingat ya, berkaitan dengan masalah ibadah haji, maka ibadah haji itu dilakukan adalah sesuai dengan saya ulang. Jadi pertanyaan yang dirang ini adalah pertanyaan yang menyebabkan kesulitan yang sangat besar. Yang terkadang dengan adanya kesulitan yang sangat besar itu terkadang tidak mampu untuk dilakukan. Seperti halnya melakukan ibadah haji setiap tahun. Ya. Yang termasuk dari pertanyaan yang terlarang juga adalah pertanyaan yang memberat-beratkan dan menyibukkan dari hal-hal yang lebih penting. Ya. Maka di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, Nabi SAW tidak menampakkan sholat tarawih di malam yang keempat.
Karena dikhawatirkan itu kemudian menjadi sesuatu yang wajib. Ya. Dan berkenaan dengan haji, maka haji wajib itu adalah seumur hidup sekali. Ya, seumur hidup sekali. Kalaulah itu kemudian haji dijadikan syariat setahun sekali, nah itu tentu akan sangat berat sekali. Nah, di negara kita seumur hidup sekali saja sudah nunggunya lama, ya, nunggunya lama dengan biaya yang Masya Allah. Ala kulli hal, yang dimaksud dengan kasratu masailihim di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberatkan, ya, dan juga bisa menyibukkan dari hal-hal yang lebih penting, atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyebabkan diharamkannya sesuatu yang ditanyakan itu, atau diwajibkannya sesuatu yang ditanyakan tersebut. Ya. Kalau sekarang di zaman kita, insya Allah tidak jadi wajib, tidak jadi haram, ya, karena syariat sudah selesai, syariat sudah selesai. Sehingga kalau di zaman kita, wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud dengan kasratu masailihim adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan tadi. Ya. Sehingga ketika sudah mendapatkan jawabannya, kita malah justru nggak mampu untuk melakukannya. Dan kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala di Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau bahwa orang-orang itu katanya terbagi, ya, dalam beberapa golongan. Di antara orang-orang ada yang mengikuti para ulama ahlul hadis, dan mereka ini benar-benar menutup pintu pertanyaan. Tidak bertanya tentang sesuatu yang nggak mungkin, atau sesuatu yang nggak pernah terjadi ditanyain. Ya. Nah, ini orang-orang yang mengikuti para ahli hadis itu benar-benar menutup pintu pertanyaan. Sehingga sedikit sekali, ya, kesalahan yang ada pada mereka, insya Allah ta'ala. Karena mereka hanya memahami sebatas apa yang Allah dan Rasulnya gariskan. Ada juga orang-orang yang termasuk mengikuti ahli fikih, kalangan ahli ra'yu, yang dimana mereka itu sangat bergampangan, ya, dalam melahirkan suatu permasalahan. Artinya pertanyaan sebelum ada pertanyaan sebelum terjadinya permasalahan tersebut. Nanti kalau kita belajar fikih, ya, itu akan ada beberapa permasalahan yang itu tuh nggak mungkin terjadi. Bisa saja itu tidak mungkin terjadi, maaf. Apa ya sifatnya, ya? Pertanyaan-pertanyaan yang hanya sekadar untuk menguji hipotesis belaka. Dan menariknya dalam mazhab fikih Imam Ahmad bin Hanbal itu tuh tidak ada. Celah kayak gitu tuh nggak ada. Karena kan dalam fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berpegang teguh dengan hadis-hadis dan juga atsar. Ya. Sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan sifatnya hipotesis itu nggak ada. Jadi nggak begitu pusing, ya. Kalau misalnya terjadi begini, hukumnya apa? Kalau misalnya begini, hukumnya gimana? Nah, seperti itu. Itu kalau dalam kalangan fikih ahli ra'yu banyak, ya, hal-hal yang sifatnya kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga orang-orang yang mereka mengikuti ahli fikih dari kalangan ahli hadis, ya, yang dimana mereka ini benar-benar menerapkan hadis, mengaplikasikan hadis
Berbeda dengan golongan yang pertama. Golongan yang pertama itu ngikutin ahli hadisnya, ngikutin ahli hadis, sehingga mereka tutup rapat-rapat pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang ketiga ini mereka mengikuti ahli fikih dari kalangan ahli hadis. Ya, ahli fikih dari kalangan ahli hadis. Dan mereka ini ahli fikih dari kalangan ahli hadis, mereka benar-benar atau mereka adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan di dalam membahas dan juga menggali makna-makna dari Al-Quranul Karim. Ya, begitu pula dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi wasallam dan qaul para sahabat, tabi'in, ya. Yang dimana kemudian itu semua menjadi pegangan buat dia. Dia tidak hanya orang yang berkesimpungan atau bergelut di dunia hadisnya, tetapi mereka juga mengerti bagaimana tafsir dari hadis tersebut dan bagaimana istidlal dari hadis itu. Ya. Dan orang-orang ini, model yang ketiga, itu alhamdulillah banyak sekali imamnya. Ya, banyak sekali imamnya. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Mubajjal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ma'ruf bahwasanya beliau tidak sekadar seorang ahli hadis, tapi beliau juga ada orang yang ahli fikih. Yang fatwa-fatwa fikih beliau kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya, yang kemudian dibukukan ya oleh murid-muridnya tersebut. Di antaranya adalah Al-Khalal, yang kemudian memunculkan ya fikih, hukum-hukum fikih dari fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kesimpulan hadis ini yang pertama tentang wajibnya meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan wajibnya melaksanakan perintah dari Allah dan Rasulnya ya, sesuai dengan kemampuan. Dan yang kedua, kita harus waspada dari setiap hal yang bisa menyebabkan dan juga menjerumuskan kita dari sesuatu yang membinasakan ahlul kitab. Maka kita harus waspada. Ahlul kitab itu binasa. Karena apa? Nah, kita tidak boleh mengikuti mereka. Dan yang terakhir, faedahnya adalah kita itu hendaklah membatasi diri dari permasalahan-permasalahan yang diperlukan saja. Dan nggak boleh mempersulit dan juga membebani diri dengan mengada-ngadakan masalah. Kalau terjadi ini nanti gimana? Kalau begini nanti bagaimana? Dan seterusnya. Kalau gini, itu nggak selesai. Puyeng kita malah. Yang dengarnya pusing. Ya, cukup permasalahannya apa? Ya, tanyakan, selesai. Masalah-masalah yang memang diperlukan dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Wallahu a'lamu bishawab. Hadis berikutnya, hadis yang ke-10, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, al-hadisul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masih sama dengan perawinya dengan yang hadis yang ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik. Oh, di sini tidak ada ini ya. Tidak ada redaksi ta'alanya di sini. Di sini langsung innallaha thayyibun. Di PDF, di redaksi atau matan yang saya pegang, ini ada tulisannya ta'ala ya. Innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik juga. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mukminin, orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan sesuatu yang diperintahkan kepada para rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tadi, Inna Allah Taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, menjelaskan bahwa atau mengabarkan bahwa di antara nama-nama Allah Ta'ala adalah At-Thayyib, yang maha baik, maha suci dari kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menerima sesuatu kecuali yang baik-baiknya aja. Kecuali yang baik-baiknya saja. Allah hanya menerima amalan yang baik. Dan amalan ini umum. Bisa amalan yang mencakup perbuatan, bisa pula dalam hal masalah penghasilan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, nasihat untuk diri saya, kemudian kepada teman-teman, janganlah kita itu beramal kecuali dengan amalan yang baik saja. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda tadi, wa innallaha amaral mu'minina, dan sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bihi al-mursalin, sebagaimana juga diperintahkan kepada para rasul, dengan sesuatu yang diperintahkan kepada para rasul. Yaitu apa? Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu, makanlah oleh kalian, minat thayyibat, makanlah kalian dari at-thayyibat, dari makanan-makanan yang baik. Wa a'malu salihah, dan kerjakanlah amal soleh. Lalu Allah Ta'ala juga berfirman, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makan di antara rezeki yang baik-baik. Makanlah di antara rezeki yang baik. Yang ma razaqnakum, yang kami berikan kepada kalian. Ya, dua ayat ini, ya, Allah Ta'ala memerintahkan kepada para rasul, pun demikian kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk memakan makanan-makanan yang baik. Ya. Makanan yang baik ini bisa dilihat dari dua hal. Baik secara zatnya dan baik secara mendapatkannya. Ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajula." Ini beliau ingin menyampaikan atau ingin menjelaskan kepada umatnya tentang penghalang-penghalang, penyebab penghalang dari mendapatkan kebaikan. Kata beliau, "Tsumma dzakara ar-rajula." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang ar-rajula, tentang seseorang yang yutilus safar, dia itu melakukan safar, perjalanan yang panjang. Kita nggak akan berbicara jarak safar itu berapa kilometer, atau berapa hari, atau berapa farsah, enggak, itu nanti bisa dapatkan dalam fikih. Ala kulli hal, di sini ada orang yang dia safar, yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang panjang. Ternyata yang namanya orang safar kan asy'atha akbaro. Dia itu rambutnya kusut, ya, rambutnya kusut. Yang namanya safar tuh kayak begitu. Yamuddu yadahi ilas sama. Nah, terus orang ini dia mengangkat kedua tangannya. Ya. Dia mengangkat
mengangkat kedua tangannya. Dan ini memang yang namanya adab berdoa, memang mengangkat kedua tangan. Ya. Adab berdoa mengangkat kedua tangan. Terus dia bilang, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb. Artinya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawasul dengan ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan adab di dalam berdoa. Ya, safar, sebab di antara sebab dikabulkannya doa, mengangkat kedua tangan, itu adab dalam berdoa, menyebut asma Allah, sifat-sifat Allah yang maha mulia, maha agung, lagi maha luhur. Itu juga di antara sebab seseorang doanya dikabulkan. Dan itu adabnya kita memanggil Allah Ta'ala dengan panggilan yang indah, panggilan yang baik yang Allah Ta'ala telah menetapkan pada dirinya. Pun demikian yang telah ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita tidak menetapkan atau tidak menyebutkan nama-nama seperti nama-nama yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ucapan apa ya, Gusti Pangeran, seperti itu ya, atau apalagi macam-macam ya. Maka kita sebagai orang yang sudah belajar mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah nyatakan untuk dirinya, dan Rasulullah SAW juga mengabarkannya kepada kita tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Selesai. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, orang ini dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Tapi ternyata wa mat'amuhu haram. Yang dia makan, ya makanannya makanan yang haram. Wa mashrabu haram. Minuman yang dia minum itu haram. Wa malbasu haram. Pakaian yang dia pakai itu haram. Wa guzza bil haram. Dan dia itu perutnya kenyang dengan sesuatu yang haram. Nah, 4 hal ini, makanan, minuman, pakaian, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, itu merupakan beberapa hal di antara beberapa hal yang bisa menyebabkan doa seseorang tertolak. Meskipun dia telah melakukan sebab-sebab dan juga melakukan adab agar doa itu dikabulkan. Tadi safar, kemudian menunjukkan diri kita itu rendah, hina, ya, dengan berpakaian yang sederhana, berpenampilan sederhana seperti itu, mengangkat kedua tangan, kemudian menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan sebab-sebab. Ya, sebab-sebab di antara doa itu dikabulkan. Tapi ternyata ada penghalangnya. Yaitu tadi makanan, minuman, pakaian, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Lalu Nabi SAW bersabda, fa'anna yustajabu lidzalik. Atau kalau dalam redaksi yang ada di saya, itu redaksinya adalah fa'anna yustajabu lahu. Kalau di sini di PDF kita, fa'anna yustajabu lidzalik. Sama saja, makanya maksudnya adalah, maka bagaimana bisa doanya mau dikabulkan gitu. Maka bagaimana bisa doanya dikabulkan? Rawahu Muslim. Ini menunjukkan tentang jauhnya kemungkinan doa itu dikabulkan. Disebabkan tadi ya, adanya hal-hal yang menghalangi dia dari pengabulan doa. Faedah hadis ini ya, adalah yang pertama di antara nama Allah adalah At-Thayyib tadi. Ya.
Kemudian wajib atas setiap muslim melakukan sesuatu yang sifatnya itu baik. Baik dari segi zatnya ya maupun dari segi cara mendapatkannya. Ya seperti itu. Hadis berikutnya hadis yang ke-11. Al-hadithul hadi asyar. Hadis yang ke-11 an Abi Muhammad, dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Al-Hasan ya Ali bin Abi Thalib, sibukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana beliau ini adalah ya, cucu dan kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Qala, kata Al-Hasan, qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Aku hafal ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hadis. Apa itu? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan, tinggalin. Ma yaribuka, apa-apa yang membuatmu ragu. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Artinya tinggalin yang meragukanmu menuju kepada sesuatu yang meyakinkanmu. Rawahu At-Tirmidzi wa Nasa'i wa qala At-Tirmidzi hadits hasanun sahih. Hadis ini tentang masalah perintah untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan bagi kita. Dan juga perintah meninggalkan sesuatu yang sifatnya membuat jiwa itu nggak tenang. Jiwa kita nggak tenang, jiwa kita gundah gulana begitu ya. Maka itu tinggalkan. Di satu sisi, hadis ini pendek banget, ya, hadis yang pendek begitu. Satu sisi hadis ini juga menjelaskan kepada kita atau menerangkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang meyakinkan kita sehingga jiwa kita itu tenang. Jiwa kita tenang, jiwa kita nyaman. Tadi ya, dengan ma la yaribuk. Itu kan membuat hati kita tenang. Sebagaimana halnya tadi, waktu pertemuan sebelumnya tentang masalah yang syubhat. Orang yang ninggalin sesuatu yang syubhat, itu maka jiwanya tenang, jiwanya nyaman, ya. Seperti itu. Dan pelajaran hadis ini bahwasanya meninggalkan sesuatu yang meragukan kita bisa mengakibatkan hati kita itu lapang dan terhindar dari kegelisahan. Lalu disebutkan, saya lupa nama kitabnya ya, bahwasanya hadis ini diantara hadis yang dihafal oleh Al-Hasan waktu dia masih kecil, ya. Dan ketika dia sudah bisa untuk menyampaikan atau dianggap bisa untuk menyampaikan hadis, maka dia masih ingat. Ini menunjukkan tarbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau itu baik sekali. Bahwa mengajarkan kepada anak-anak yang masih kecil itu bisa menanamkan memori yang panjang. Dan di antara hikmahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha yang masih muda. Itu adalah Aisyah radhiyallahu anha di sini menjadi estafet keilmuan. Sehingga pasca wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, umat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, untuk menimba ilmu.
Karena biasanya orang yang masih muda itu penuh semangat, ya, penuh dengan orang-orang yang visioner, orang yang cerdas dan seterusnya. Nah ini dia. Begitu pula dengan Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hadis yang Masya Allah sangat agung ini yang menjadi kaidah buat kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang meragukan kita berarti membuat hati kita tuh nggak tenang, nggak nyaman. Ya. Tinggalin. Gitu ya. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu. Kemana meninggalkannya? Yaitu kepada sesuatu yang meyakinkan kamu. Karena ada sesuatu yang yakin itu bisa membuat hati kita tenang, nyaman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ke-12 yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Kalau di redaksi yang saya pegang, haditsun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakaza. Ya, ada tambahan hakaza. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita hendaknya sebagai seorang muslim itu meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan padanya. Baik itu perkara urusan agama, perkara urusan dunia, ya. Baik itu ucapan maupun perbuatan, sehingga hidupnya itu bukan hidup yang sia-sia. Hidupnya bermanfaat, ya. Dan dia menjadi orang yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Dia tidak hanya soleh, tapi dia juga muslih. Kita jangan puas menjadi orang soleh, jangan puas. Karena soleh itu buat diri sendiri. Cuma buat kita aja, manfaatnya itu cuma buat kita. Tapi hendaklah kita menjadi orang yang muslih, orang yang soleh, dan bisa menularkan kesolehan kepada orang lain. Hendaklah kita memiliki visi itu, teman-teman sekalian. Jadi orang-orang yang muslih. Jadi kebaikan yang kita miliki atau kebaikan yang kita tahu dan kita punya, itu kita tularin kepada yang lain. Sehingga orang lain akan merasakan manfaatnya. Orang lain juga menjadi orang soleh dan seterusnya. Itu Masya Allah. Ya. Nah, kenapa kok bisa kayak begitu orang-orang muslim ini? Karena dia meninggalkan sesuatu yang mafi faedah. Yang gak ada manfaatnya. Dan ini adalah di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, ya. Sehingga ucapan kita, lisan kita, perbuatan kita itu adalah terjaga. Kita tidak menyakiti saudara seiman, saudara semuslim, kita tidak menyakiti mereka. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang bahwa meninggalkan yang tidak bermanfaat itu akan membuat jiwa kita tenang. Ya. Kebalikannya, ketika ada seseorang dia melakukan sesuatu yang nggak ada faedahnya, main-main, sia-sia begitu, hati itu selalu gelisah, selalu pengen terus kecanduan, karena istilahnya kalau dalam itu ada dopamin atau apa begitu ya. Jadi ketika dia katakanlah melihat HP,
Ya, terus scrolling, lama-lama nyampe pagi. Ya, kan mafi faedah, nggak ada faedahnya itu. Dia kecanduan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Dengan demikian seorang muslim yang baik itu dia tinggalin sesuatu yang enggak bermanfaat buat dunia dia ataupun buat agama dia. Ya. Orang yang cerdas, seorang muslim yang cerdas adalah orang yang mampu memilih yang mana yang bermanfaat untuk dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.